Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Sabani dari PGSD kelas 22C. Di sini saya akan mempresentasikan dinamika, esensi, tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran: menjelaskan dinamika Pancasila sebagai dasar negara. Dinamika Pancasila pertama. Awal kemerdekaan menyepakati Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. November 1945 sampai Juli 1959, Dekret Presiden 5 Juli 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Pada 30 September 1965, muncul gerakan dari PKI, G30S atau PKI, yang ingin mengganti ideologi Pancasila, tapi hal ini berhasil digagalkan. Dinamika Pancasila kedua. Masa Orde Baru. Pancasila dijalankan dengan konsep P4 pada zaman Soeharto, tapi gagal karena Orde Baru menjalankan sistem liberalisme kapitalisme. Pada Reformasi 1998, para akademisi dan pemerhati Pancasila terus mengembangkan gerakan untuk mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Esensi Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran: menjelaskan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Hubungan Pancasila dengan proklamasi. Hubungan Pancasila dan proklamasi 17 Agustus 1945 yaitu memberikan penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan Pancasila dan pembukaan UUD 1945 bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat unsur mutlak sebagai steps fundamental norm. Implikasinya, semua peraturan perundang-undangan dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 sampai dengan peraturan daerah harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan pembelajaran: menjelaskan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Pengantar pertama. Dalam mencapai tujuan negara, berkembang dua aliran, yaitu aliran liberal individualis dan aliran sosialis. Aliran liberal individualis berpandang kesejahteraan dan kebahagiaan harus dicapai dengan politik dan sistem ekonomi liberal melalui persaingan bebas. Aliran sosialis atau kolektivis berpandangan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dapat diwujudkan melalui politik dan sistem ekonomi terpimpin atau totaliter. Pengantar kedua. Tujuan negara Indonesia ada 5, yaitu 1. Melindungi segenap bangsa. 2. Melindungi segenap tumpah darah. 3. Memajukan kesejahteraan umum. 4. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 5. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia, Pancasila menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan Pancasila sebagai dasar negara. 1.
masuk dan berkembangnya paham liberalisme, kapitalisme, komunisme, sekularisme, pragmatisme, dan hedonisme yang menggerus kepribadian bangsa yang berkarakter nilai-nilai Pancasila. 2. Adanya sikap kebebasan tanpa batas akibat adanya otonomi daerah. 3. Munculnya kekerasan dan perilaku anarkisme yang bersumber dari SARA. 4. Sikap mengutamakan kepentingan pribadi, mengabaikan kepentingan negara atau masyarakat luas. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara. Pertama, kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga keutuhan bangsa, baik secara ideologis maupun secara teritorial, didasarkan upaya membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan nomokrasi atau negara hukum sekaligus. Didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. 2. Pancasila meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi dasar negara, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. 4. Pancasila mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain sebagai penyelenggara negara. 5. Pancasila merupakan sumber semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggaraan negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.